Inilah sejarah kelam perayaan hari raya sebelum lahirnya Hari Raya Idul Fitri. Dikisahkan, dahulu sebelum adanya Hari Raya Idul Fitri, ternyata orang-orang Arab jahiliyah sudah memiliki hari raya sendiri. Tradisi hari raya kala itu dilakukan dengan sangat meriah sekali. Mereka merayakan dengan cara bermain-main, joget-joget, dan juga mabuk-mabukan. Dalam kitab Risalah Filaqaid, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menjelaskan, bahwa dahulu orang-orang Arab jahiliyah memiliki dua hari raya setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Nairus dan Marjaan. Biasanya, mereka mengisinya dengan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta itu diisi dengan kegiatan mabok-mabokan dan tari-tarian. Hari Raya Nairus dan Marjaan dulunya adalah hari rayanya orang-orang Persia kuno. Kemudian, ketika di masa Nabi Muhammad SAW, dua hari raya itu kemudian diganti dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi, mulanya Hari Raya Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Kala itu bertepatan juga dengan kesuksesan dan kemenangan pasukan umat Islam dalam peperangan Badar. Hari Raya Idul Fitri juga mengandung sejarah kemenangan dan perjuangan umat Muslim dalam peperangan Badar, dan mengandung kemenangan umat Muslim setelah sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki dua hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya, Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari Wahab bin Munabih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, iblis alaihi laknat menjerit pada setiap hari raya. Kemudian, keluarganya berkumpul kepadanya dan mereka bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah yang sudah membuat Tuhan murka? Sungguh, kami akan pecahkan dia. Kemudian iblis menjawab, tidak ada apa-apa, tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka, kalian semua harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan nafsu dan meminum arak, sehingga Allah akan marah kepada mereka. Oleh karena itu, pada Hari Raya Idul Fitri ini sebaiknya kita menahan diri dari godaan nafsu dan perkara-perkara yang dilarang agama. Kemudian, perbanyaklah amal kebaikan. Nabi pernah bersabda, bahwasanya ketika Idul Fitri tiba, diusahakan sungguh-sungguh untuk bisa berzakat, berbuat amal kebaikan seperti sholat, berzakat, bertasbih, dan juga bertahlil. Sebab, pada Hari Raya Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni Allah, doa-doa kita dikabulkan Allah, dan Allah memandang kita dengan pandangan belas kasih. Selain itu, pada malam Hari Raya Idul Fitri, marilah kita jangan lupa akan kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar takaran 1 sol, makanan pokok, jika dikonversi ke hitungan kilo, para ulama masih berbeda pendapat untuk taksiran nilainya. Namun, disarankan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5–3 kg untuk upaya kehati-hatian berzakat. Disunahkan juga membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Apabila zakat dibayarkan sesudah sholat Id, maka hukumnya makruh. Dan apabila membayar zakat setelah 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda, bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad sudah melaksanakan puasa Ramadan lalu kemudian pergi keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, setelah 1 bulan lamanya nilainya. Namun, disarankan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5–3 kg untuk upaya kehati-hatian berzakat. Disunahkan juga membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Apabila zakat dibayarkan sesudah sholat Id, maka hukumnya makruh. Dan apabila membayar zakat setelah 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda, bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad sudah melaksanakan puasa Ramadan lalu kemudian pergi keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, setelah 1 bulan lamanya kita berjuang memerangi hawa nafsu, kini di hari yang fitri ini kita telah kembali dalam kondisi suci, terbebas dari dosa, saling memaafkan, dan berbenah diri lebih baik lagi. Ada beberapa sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, adalah mengucapkan takbir.
Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu adalah bertakbir di malam hari raya Idul Fitri sampai pagi hari 1 Syawal. Di Indonesia sendiri, ada sebuah tradisi mengumandangkan takbiran yang unik, yaitu takbir keliling. Adapun sunnah Nabi yang kedua, adalah memakai pakaian yang terbaik. Dahulu, kebiasaan Rasulullah pada hari Idul Fitri adalah mandi dahulu, lalu menggunakan wewangian, dan memakai pakaian terbaik. Di Indonesia, hal ini malah menjadi budaya yang harus dilakukan. Umat Muslim biasanya suka membeli baju-baju baru untuk dikenakan di hari raya Idul Fitri. Sunnah yang ketiga, adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan pada hari raya Idul Fitri, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Nabi biasanya sebelum sholat Id terlebih dahulu makan buah kurma dengan jumlah ganjil, yaitu 3,5 dan 7. Kita juga bisa meniru sunnah Rasulullah ini. Sunnah yang keempat, adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dahulu, Rasulullah mengerjakan sholat Id agak sedikit siang, kira-kira saat matahari sudah setinggi tombak atau 2 meteran. Hal ini dikarenakan agar umat Muslim memiliki banyak waktu untuk membayar zakat fitrah. Di Indonesia biasanya jumlah barisan jamaah sholat Id akan membludak sampai ke jalanan-jalan. Tetapi anehnya, ketika jamaah sholat fardu jumlahnya malah menurun cuma sekitar 1 hingga 2 shaf saja. Sunnah yang kelima, adalah mengunjungi tempat keramaian. Pernah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi menemani Aisyah pergi ke tempat pertunjukan atraksi tombak dan tameng pada hari raya Idul Fitri. Bahkan saking asyiknya menonton permainan itu, Siti Aisyah sampai memunculkan kepala beliau di atas bahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan agar bisa menonton permainan tombak tameng itu dengan puas. Adapun sunnah yang keenam, yaitu mengunjungi rumah para sahabat. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya dan saling doa-mendoakan dalam kebaikan. Tradisi silaturahmi ini sangat familiar di Indonesia, di mana pada hari raya Idul Fitri, biasanya umat Muslim saling kunjung mengunjungi saudara dan tetangganya untuk bersilaturahmi atau plesiran. Ditambah lagi, umat Islam biasanya memperbanyak sedekah dengan menyajikan aneka kue lebaran dan minuman lezat untuk para tamu yang datang. Anak-anak kecil sangat suka apabila diberi angpau lebaran atau uang hadiah lebaran. Dalam Islam, sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya kecil. Sedangkan hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun di Indonesia, lebaran yang paling meriah adalah hari raya Idul Fitri. Momen itu biasanya disempatkan sanak family di perantauan untuk mudik dan berkumpul keluarga di kampung halaman. Dari sini kami selaku admin Fanpage Muhtadil Hebat mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum takbiran. Ditambah lagi, umat Islam biasanya memperbanyak sedekah dengan menyajikan aneka kue lebaran dan minuman lezat untuk para tamu yang datang. Anak-anak kecil sangat suka apabila diberi angpau lebaran atau uang hadiah lebaran. Dalam Islam, sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya kecil. Sedangkan hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun di Indonesia, lebaran yang paling meriah adalah hari raya Idul Fitri. Momen itu biasanya disempatkan sanak family di perantauan untuk mudik dan berkumpul keluarga di kampung halaman. Dari sini kami selaku admin Fanpage Muhtadil Hebat mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa ya'akum minal aidin, wal faizin, wal makbulin, kul wa amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin.